Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, channel YouTube ASY. Saya mungkin baru di dunia per-YouTubean, tapi saya ingin mencoba. Perkenalkan, nama saya Sahdi, saya pengajar fisika baik itu SMP dan SMA. Nah, kali ini saya akan membuat video tentang penjelasan materi fisika kelas 1, 2, 3 SMP. Nah, ini khusus buat siswa-siswa yang mungkin belum sempat belajar untuk mempersiapkan OSBN nanti atau mungkin ON. Nah, semoga video ini membantu kalian. Oke, langsung aja ya. Untuk materi UN atau mungkin OSBN, materi pertama untuk fisika SMP ini biasanya tentang besaran dan satuan. Nah, untuk besaran biasanya kita ketahui adalah dua macam, ya kan? Besaran ada dua macam. Yang pertama ada besaran pokok, yang kedua ada besaran turunan. Apa itu besaran pokok atau apa itu besaran turunan? Nah, kita lihat ya. Namanya besaran pokok ya pokok. Nah, artinya kan utamanya, ya kan. Nah, jadi turunan itu adalah turunan dari besaran pokok tadi. Nah, besaran pokok ada 7 macam. Nah, ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah molekul zat. Nah, ini besaran pokok. Jadi besaran pokok itu cuma ada 7. Nah, jadi selain 7 macam ini berarti dia besaran apa? Besaran turunan. Nah, panjang satuannya meter. Ini SI ya. SI itu kepanjangannya satuan internasional. Ada sih satuan lain namanya satuan CGS, cm gram sekuntum, itu jarang dipakai. Misalnya ini panjang kan satuannya meter. Kalau dalam CGS satuannya adalah cm. Nah, ini kan massa, satuannya apa? Kilogram. Massa itu kilogram ya, bukan berat. Kalau berat itu newton. Nah, massa itu kilogram, tapi kalau dalam CGS dia gram. Nih, apa nih? Waktu, sekon, Kelvin, sekon atau detik sama aja. Nah, ini suhu. Suhu apa? Suhu ini Kelvin ya, bukan Celsius. Celsius itu bukan dalam SI tapi di dalam CGS. Nah, ingat nih, kalau ini dimensinya. Dimensi ini artinya penamaan lain dari satuan tadi. Nah, ini kan satuannya nih. Ini dimensinya. Nah, ini adalah besaran pokok. Selain besaran pokok berarti besaran turunan. Nah, kalau besaran turunan berarti selain 7 macam ini, berapa jumlahnya? Tidak terbatas. Nah, contohnya nih, besaran turunan contohnya ini ada kecepatan atau kelajuan, sama sih. Percepatan, ada momentum, frekuensi, apa nih? Ini rho namanya ya kan, massa jenis, dan seterusnya. Pokoknya tidak terbatas lah, yang penting selain 7 macam tadi. Nah, untuk alat ukurnya, misal nih, alat ukur panjang bisa penggaris, jangka sorong, atau mikrometer, tapi lumrahnya penggaris. Lantas jangka sorongnya apa? Mikrometernya apa? Nantilah kita jelaskan. Nah, massa, alat ukurnya adalah neraca Ohaus. Kalau neraca satunya adalah neraca pegas. Neraca pegas itu bukan alat ukur massa, tapi neraca pegas itu alat ukur gaya atau berat. Nah, kalau neraca Ohaus dia alat ukur massa. Nah, kalau suhu alat ukurnya termometer, arus ampermeter, kalau waktu stopwatch. Kalau dua macam ini tidak didefinisikan sih apa alat ukurnya, biasanya 5 macam ini aja. Jangka sorong, mikrometer, sama-sama alat ukur panjang, cuman penggunaannya yang berbeda. Nah, contoh nih, kita cek misalnya, nah, kalau ini kan back. Nah ini jangka sorong. Jangka sorong ini adalah alat ukur yang dipakai untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Tapi kedalamannya tidak terlalu dalam sih, seadanya aja. Nah, untuk diameter ini kan contoh nih, cincin kan tuh ada diameternya nih. Tapi kan cincin tuh ada diameter dalam cincin, ada diameter luar. Nah, kalau diameter dalam kayak gini, kalau diameter luar kayak gini. Nah, kita lihat simulasinya. Nah, ada diameter luar, contoh play. Dia mau ukur diameter luar. Nah, itu kan tutorialnya tuh. Nah, katakanlah benda, nah itu baut ya kan. Nah, itu mengukur diameter luar. Nah, kalau dia mengukur diameter dalam gimana? Itu penguncinya itu. Nah, tarik, set. Nah, dia mengukur diameter dalam. Nah, satunya apa? Mengukur kedalaman. Play. Nah, dikit aja sih sebenarnya. Nah, ya kan, mengukur kedalaman, mungkin ini yang diukurnya. Nah,
Jadi fungsinya jangka sorong itu ada 3, mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman benda. Skalanya juga ada 2, ada skala utama, ada skala Nonius. Nah, bisa kita latihan. Nah, putar, stop. Kenapa nilainya 1,17? Nah, pertama kamu lihat skala ini, skala utama nih. Ini skala Nonius. Yang pertama mau lihat skala Noniusnya. Skala Noniusnya yang 0 ini karena daerah ini, karena daerah ini. Daerah ini masih 1,1. Kalau di sini 1,2. Tapi kan ini masih 1,1. Makanya kita putus dulu 1,1. Nah, habis itu kamu cari yang berimpit atas bawah. Maksudnya berimpit itu garis atas dan garis bawah itu sejajar antara skala utama dan skala Nonius. Ternyata di sini katanya adalah 7. Nah, maka 7 tadi ini kita kali dengan ketelitian. Ketelitian jangka sorong adalah 0,01 cm atau 1/100. Kalau lebih mudah bagi 100 aja kan. Jadi kan 7 dibagi 100 kan 0,07. Kita tambah dengan 1,1 maaf 1,17 cm. Ingatlah untuk jangka sorong dia cm. Nah, baik. Kita ambil apa istilahnya? Mikrometer. Mikrometer juga mempunyai 2 skala, ada skala utama dan skala Nonius. Tapi dia fungsinya adalah untuk mengukur ketebalan biasanya. Nah, cara menggunakan. Contoh misalnya kita latihan aja langsung. Nah, misal ya ini adalah skala utama dan ini skala Noniusnya. Cuman ingatlah kalau hanya mikrometer dia milimeter. Nah, kita lihat ujungnya dari skala utama, ternyata dia 9. Nah, tulis 29. Habis itu mana yang kena garis ini? Kena garis ini dari skala Noniusnya, oh ternyata 25. Nah, 25 ini berarti kita bagi 100 atau kita kali 0,01 ketelitiannya. 25 kan bagi 100 0,25 ya kan? Ditambah dengan 9,25. Misalnya gini, Pak. Kita terus putar set. Nah, ini terlihat 9,5. Nah, mari kita tulis dulu 9,5. Kalau yang tadi kan 9 aja nih, kalau ini kan terakhirnya 9,5. Tulis dulu 9,5. Habis itu cari misalnya yang berimpit, misalnya yang berimpitnya adalah 15. Anggaplah 15 yang berimpit. Artinya berimpit dari garis ini dengan garis ini. Nah, ini kan paling ujungnya 9,5. Nah, yang kena garisnya ini adalah 15. Maka kamu tulis 29,5 baru ditambah dengan 15 ini kita bagi dengan 100 atau dikali ketelitiannya 0,01. 15 kan dibagi 100 0,15 ya kan, ditambah 9,5 akhirnya 9,6. Nah, gampang kan penggunaannya. Cuma ingat ya, kalau jangka sorong dia satuannya adalah di cm. Kalau mikrometer satunya adalah milimeter. Ini kan nih ketelitiannya 0,01 mili. Kalau kita jadikan senti kan 0,01 senti ya kan. Ini 0,01. Nah, oke. Sekian dulu video pertama yang saya buat tentang besaran turunan dan cara menggunakan jangka sorong serta mikrometer. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Apabila tidak suka, jangan di unlike, biarkan aja. Kalau untuk membantu, share aja video ini. Nah, semoga bisa membantu kalian lah untuk memahami materinya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.